20 guru wanita meninggal dunia. Kalau tidak ada yang mengaku, saya bakar kain kafan ini. Nyeram-serem bersama Geros. Ini bukan tempat orang penakut. Selamat datang di Nyerem Serem bersama Geros. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kalau gue sih kalian bisa denger ya suara gue agak bindeng, agak beda karena gue habis operasi. Operasi biasa sih, cuman pemulihannya cukup lama. Tapi demi kalian nih, gue bela-belain buat bikin video juga biar kalian gak kangen konten horor gue. Nah, kali ini gue bakal ceritain salah satu cerita yang paling populer di TikTok gue. Cerita ini gue inget banget, ini cerita keempat yang gue bacain. Pengalaman temen deket gue sendiri, yang dimana gue udah temenan sama dia tuh 4 tahun. Gak ada dia cerita tentang ini. Dia baru cerita ketika gue tanyain punya pengalaman horor gak. Pas dia cerita, kaget, sekaget-kagetnya. Karena ini bukan horor lagi, bukan creepy lagi, bener-bener nakutin. Dan ini kisah nyata guys. Setelah gue upload videonya dan viewersnya juta-jutaan, banyak banget alumni dan siswa dari sana yang komen, ngeklarifikasi dan cerita pengalaman mereka juga. Perlu banget kita garis bawahi di sini ya. Kalian boleh percaya atau enggak, tapi gue sama sekali gak mau dan tidak berniat untuk membeberkan identitas dari sekolah ini. Jadi tolong, walaupun emang udah banyak banget berita-berita yang tersebar di internet, kalian bisa cari sendiri. Tapi tolong jangan pernah tulis nama sekolah itu di kolom komentar gue. Dan juga kita hargai para siswa dan alumni yang sekolah di sana untuk tidak diketahui identitas sekolahnya. Jadi langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Ini cerita dari sudut pandang temen gue. Temen gue ini bersekolah di salah satu sekolah negeri yang cukup terkenal akan prestasinya yang banyak di sebuah kabupaten. Awal bersekolah di situ dia nggak paham sama sekali tentang histori dan latar belakang dari sekolah ini. Dia cuma tahu kalau sekolah ini banyak banget prestasinya dan salah satu sekolah unggul. Tapi setelah masuk sekolah ini, satu persatu cerita mistis dan janggal dia temui. Bahkan beberapa nggak bisa dijelasin pakai akal logika. Suatu ketika temen gue nih iseng nyari nama sekolahnya di Google. Di situ dia kaget banget. Banyak artikel-artikel yang muncul tentang sekolahnya, bukan tentang prestasinya aja, tapi juga kisah-kisah mistis di baliknya. Jadi kejanggalan ini tuh udah jadi rahasia umum bagi para siswa dan juga guru di sana. Nah, sekolah ini tuh sekolah negeri guys, nggak ada berbasis agama sama sekali. Tapi anehnya sekolah ini selalu rutin ngadain istighosah, kayak berdoa bersama-sama minta pertolongan Allah. Bahkan tiap kelas itu punya jadwalnya sendiri untuk istighosah. Dan sebulan sekali diadain istighosah bersama-sama. Istighosah yang diadakan itu bukan sekedar buat minta pertolongan untuk anak kelas 12 ngadain ujian, tapi karena alasan-alasan lain. Nah, lokasi sekolahnya ini termasuk baru ketika temen gue ini masuk sekolah di situ. Beberapa tahun sebelum temen gue ini masuk ke sana, sekolah ini itu dipindahkan lokasinya. Namanya masih sama, cuma pindah lokasi aja. Lokasi lama itu gak terlalu jauh sama lokasi baru. Gak main-main dong guys alasan kenapa sekolah ini dipindahin. Ini karena ada beberapa kejadian janggal yang terjadi di lokasi lamanya. Sampai-sampai dipindahin gitu. Yaitu sebanyak total 20 guru wanita meninggal dunia satu persatu karena penyakit yang nyaris sama, yaitu kanker payudara atau rahim. Cuma guru cewek doang loh guys. Guru-guru ini meninggal ketika mereka masih aktif mengajar dan tanpa ada gejala yang jelas yang terlihat sebelumnya. Akhirnya banyak isu-isu tentang sekolah ini. Didampingi sama kabar duka juga nih. Banyak guru yang tumbang di sekolah itu. Dan juga patternnya sama, sakit kanker payudara dan juga rahim. Dinas pendidikan denger isu ini dan akhirnya memutuskan untuk pindahin lokasinya, gak jauh dari lokasi awal. Selain kejanggalan meninggalnya 20 guru perempuan di sekolah itu, ada banyak kisah-kisah mistis juga yang dialami oleh para siswa dan guru di lokasi lama. Kalau temen gue cerita ini ya, ada beberapa guys. Kebanyakan gangguan makhluk yang tak kasat mata, di mana guru honorer itu sering diganggu sama hantu-hantu yang berpakaian siswa. Terus juga lapangan yang berjejeran siswa-siswa, padahal gak ada yang lagi upacara saat itu. Dan juga waktu upacara bertambahnya 3 kepala di barisan upacara.
Yang banyak diganggu ini emang para guru. Sampai-sampai guru di sana tuh sering banget dianggap gila sama siswanya sendiri. Tapi sayangnya, sampai ganti lokasi juga, itu keanehan-keanehannya masih tetap ngikut. Semua guru dan staf disuruh makan bunga kemuning Jawa setelah pindah ke lokasi baru. Dipercayai ritual ini untuk meninggalkan bala dari lokasi lama sekolah dan tidak membawa bala itu ke lokasi baru. Beberapa guru menolak, mungkin karena bunga kemuning ini yang rasanya itu pahit dan agak pedas. Tapi akhirnya mau gak mau mereka harus mengikuti dan mereka serentak makan bunga kemuning Jawa setelah pindah ke lokasi baru. Tapi entah mengapa hal-hal aneh itu masih tetap kebawa sampai lokasi baru. Sampai ada satu kejadian yang benar-benar bikin geger satu sekolah, di mana kepala sekolahnya, kita sebut Pak Sabar ya, itu pernah menemukan secarik kain putih di mejanya, yang dimana beliau udah tahu kain putih itu adalah kain kafan. Bukannya takut, tapi beliau marah-marah dan geram. Akhirnya beliau keluar berteriak di tengah lapangan, "Siapa yang meletakkan kain kafan di meja saya? Ayo ngaku!" Tentu saja seisi sekolah gak ada yang mau ngaku. "Kalau tidak ada yang mengaku, saya bakar kain kafan ini sekarang juga." Para guru ini sampai turun semua ke bawah untuk nenangin beliau. Tapi beliau masih tetap marah karena beliau tahu persis arti dari pengiriman kain kafan ini. Seseorang mau mencelakai beliau. Dan untungnya tidak ada yang mau ngaku, akhirnya dibakar itu kain kafan. Gue denger-dengar kalau alat-alat yang dikirimin ke orang untuk bermaksud jahat kayak kain kafan ini terus ketahuan dan dihancurkan, itu katanya sih bakal balik lagi ke orang yang ngirim. Tapi kita gak tahu ya. Jangan sampai kita tahu. Udah jauh-jauh aja nih dari ilmu-ilmu kayak gitu guys. Syirik nanti gak bisa masuk surga. Nah tapi kejadian penemuan kain kafan ini itu belum seberapa guys. Ada kisah lainnya yang ngebuat satu sekolah itu tuh inget Tuhan, pengen tobat, inget mati. Ini yang dialamin sendiri sama temen gue. Waktu dia menginjak semester 2, kelas 10, itu ada satu bulan dimana bulan ini tuh memakan banyak korban. Temen gue panggil bulan ini sebagai bulan berdarah. Banyak siswa yang ngalamin kecelakaan tunggal. Dan siswa-siswa yang meninggal itu pasti anak tunggal. Temen sekelasnya temen gue ini ngerasain sendiri. Dia perempuan, anak tunggal, yang suatu pagi berangkat sekolah pakai motor sendirian. Dan tiba-tiba aja joknya itu tuh berat banget, yang ngebuat dia jatuh dari motor. Dia kebingungan kenapa dia bisa jatuh, karena jalan tuh juga kosong. Gak ada motor yang menghalanginya. Terus juga dia gak ngegonceng siapa-siapa. Dia gak oleng. Tiba-tiba aja dia jatuh. Kecelakaan tunggal. Syukurnya temannya ini tidak meninggal. Tapi beberapa hari setelah itu, mereka dapat pengumuman meninggalnya kakak kelas, laki-laki, anak tunggal, dalam kecelakaan tunggal. Mungkin kalian bisa mikir, cuma kebetulan kali. Tapi mungkin kalau kalian sekolah di sana nih dan ngalamin hal ini, pasti juga kalian udah panik. Sama kayak guru-guru yang di sana. Mereka bahkan sampai menjadwalkan ngaji pagi dan pulang sekolah dipandu lewat speaker untuk meminta perlindungan agar tidak ada kecelakaan lagi. Dan juga wali kelas sampai menitipkan pesan ke anak-anak nih yang berangkatnya sendiri untuk tidak berangkat sendiri. Jangan sampai jok belakang kosong. Untungnya bulan berdarah ini gak terjadi lama guys, cuma sekali selama dia sekolah. Tapi banyak kejadian kesurupan-kesurupan yang dialamin sama anak kelas 10. Mereka yang kesurupan biasanya melihat wanita tua yang sedang menggendong anaknya di lapangan sekolah. Saking seringnya ada kesurupan, sampai-sampai murid sana itu udah terbiasa. Belum sampai situ guys cerita mistisnya. Ini ada lagi pengalaman pribadi temen gue sendiri. Ini kejadiannya ketika dia baru nyampe sekolah. Dia ini orang pertama yang nyampe ke sekolah pukul 5.50. Emang rajin banget bocah. Ini banyak banget yang komentar di video TikTok gue ngomong dia kerajinan banget berangkat jam segitu. Tapi temen gue ini emang tipikalnya kayak gitu guys. Kalau enggak dia kepagian banget, kalau enggak dia telat banget. Jadi gue udah gak heran deh. Nah ketika dia sendirian di kelas pagi-pagi buta, dia memutuskan untuk ngaca di kaca yang ada di kelasnya. Disitulah dia kaget banget. Dia ngeliat ada sosok di samping pintu kelas. Hitam, badannya besar
dan salah satu tangannya itu bengkok. Kalau kata temen gue, dia ini kayak sedang berpatroli gitu. Karena setelah ngeliat temen gue, dia pergi gitu aja. Untung aja itu pergi gitu aja guys. Kalau enggak, ya ampun. Ini sekolah tuh bener-bener angker seangker-angkernya. Karena mereka sampai udah terbiasa. Nah, cerita temen gue ini tuh sebenarnya nggak cuma sampai di sini. Itu cerita sebelumnya udah pernah gue ceritain di TikTok. Ada part 1 dan part 2. Sebenarnya gue janjiin part 3 guys. Tapi sampai sekarang gak berani gue post. Dan juga temen gue udah ngomong gak usah deh, takut kenapa-napa. Karena ada satu hal janggal yang udah diketahui sebenarnya nih sama satu sekolah ini nih, semua murid dan gurunya, yang mungkin bisa ngejawab kejadian-kejadian aneh yang udah gue ceritain sebelumnya tuh. Nah, cerita selanjutnya ini gue pengen bahas pengalaman salah satu siswa yang masih aktif sampai sekarang, masih sekolah di sana. Dia bilang kalau keseraman ini tuh sampai sekarang masih berlanjut. Walaupun selama pandemi kegiatan ngajar-mengajar itu secara online. Walaupun selama pandemi semua kegiatan ngajar-mengajar menjadi online, tapi dia masih sempat bisa ngerasain belajar offline di sekolah itu. Dan dia menyetujui semua kejadian yang gue ceritain tadi. Dan bahkan sebenarnya masih banyak cerita-cerita lainnya yang belum kesebut di sana. Nah, ini salah satunya nih ya. Nah, kakak ini tuh aktif di organisasi guys. Jadi emang sering pulang sore. Nah, ada kejadian yang aneh tapi sering banget terjadi. Yaitu pintu tuh sering kebanting sendiri. Gak ada angin, gak ada apa, kebanting. Tahu kan, kebanting bukan ketutup. Dia sama teman-temannya itu kayak udah biasa banget gitu. Setiap pintunya ngebanting sendiri tuh paling cuma udah ngomong, "Halah, tahu kan siapa yang ngebanting?" Nah, ini sosoknya. Ada namanya Mbak Popa. Dia bertempat di bawah tangga di lantai 1. Dimana di bawah tangga ini sebenarnya ada space tempat penyimpanan barang-barang olahraga gitu guys. Tapi itu tempat tinggalnya Mbak P. Katanya kalau udah masuk ke penyimpanan barang olahraga itu pasti udah ngerasa banget deh hawa dari Mbak P ini gak enak banget. Beberapa dari siswa itu udah diliatin sosok Mbak P ini. Katanya sosoknya itu wanita, bajunya putih, rambutnya panjang banget. Dia nangkring di situ, di gudang olahraga bawah tangga itu. Kadang berdiri, kadang duduk. Jadi para siswa sana udah paling hafal kalau lewat tangga bawah situ jangan pernah noleh ke arah gudang penyimpanan barang olahraga. Karena mereka gak tahu Mbak Popa bakal iseng gak nih ngeliatin wujudnya. Dan kadang Mbak Popa ini juga bukan cuma nangkring di situ doang. Dia itu sering ngetuk-ngetuk jendela kelas, mainin pintu kelas, mainin pintu kamar mandi, dan bersuara. Gua gak paham dah tuh bersuara maksudnya bagaimana. Ketawa, apa nangis, gimana gak tahu, jangan dibayangin. Terus kakaknya ini juga pernah ngalamin kejadian yang aneh banget ketika dia ngadain event dan nginep di sekolah. Itu tiba-tiba pas malam salah satu pintu kelas yang ada di atas bersuara kayak ada orang yang berusaha buat ngebuka pintunya, digedor-gedor gitu. Pokoknya suaranya keras banget sampai satu sekolah tuh denger. Terus juga ada suara batu yang dilempar dari atas sekolah. Tapi anehnya gak ada satu batu pun yang jatuh. Jadi cuma suaranya doang dan gak ada yang ngelempar batu dari atas juga. Banyak banget sebenarnya ceritanya guys. Segitu angkernya, masih mikir gak sekolah kalian yang lebih angker daripada sekolah ini? Nah, sekarang gue pengen jawabin beberapa pertanyaan dari kalian di kolom komentar. Ada yang tanya, pas bulan berdarah kok udah tahu sekolahnya banyak yang kecelakaan gak ditindakin sih? Jadi katanya, bulan berdarah itu terjadi ketika musim hujan. Kecelakaan-kecelakaan itu tuh kebetulan aja karena jalan itu lagi licin. Tapi kalau kita gali lagi, gak ada yang bisa ngejelasin kenapa korbannya itu selalu anak tunggal. Kalau kecelakaan tunggal ya mungkin bisa karena jalannya licin. Tapi kenapa selalu anak tunggal? Pertanyaan kedua dan terakhir. Kok bisa sekolah ini masih beroperasi? Di balik kisah seremnya dan mistisnya, sekolah ini tuh sekolah yang sangat berprestasi guys. Dan itu juga terserah bagi kalian percaya atau nggak percaya. Bagi yang nggak percaya ya mungkin dianggap angin lalu aja sama mereka. Jadi ya tetap aja dioperasikan ini sekolah karena sekolahnya juga berprestasi. Udah guys, sampai situ aja. Gua harap video ini bisa memuaskan kekepoan kalian terhadap part 3 dari cerita yang di TikTok. Percaya nggak percaya itu terserah kalian.
keputusan kalian masing-masing. Tapi cerita ini udah berhasil buat gue merinding. Kalian udah merinding belum? So kalau kalian punya cerita kayak gini, bisa banget dikirim ceritanya ke gue lewat DM IG gue ya. Udah sampai sini aja guys nyerem-seremnya. Gue udah merinding, kalian udah merinding belum? Jaga kesehatan dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komen part mana yang bikin kalian merinding. Share juga video ini ke teman kalian yang kepo akan part 3 cerita yang ada di TikTok ya. Bye guys! Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.